Hai, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ialah tentang pengertian dan landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, latar belakang dan perkembangan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, metode pembelajaran dan manfaat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, pengertian dan landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu apa sih? Pendidikan adalah proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kepribadian peserta didik yang dilakukan dengan usaha sadar dan terencana dengan tujuan agar dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila sendiri merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur suatu pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Sedangkan kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu atau negara yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Jadi, pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan pendidikan nilai-nilai yang bertujuan untuk membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Landasan ilmiah, yaitu landasan yang terdiri atas dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan, objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan, dan rumpun keilmuan. Landasan hukum, yaitu landasan yang terdiri atas dasar hukum, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, Ketetapan MPR Nomor 2 atau MPR atau 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan adapun pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43 atau Dikti atau Kep atau 2006. Latar belakang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Latar belakang diadakannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah bahwa semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa, sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara agar tetap utuh. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dari tahun ke tahun mengalami perubahan sebagai berikut. Tahun 1957 yaitu kewarganegaraan. Tahun 1959 yaitu Civics Manusia Indonesia Baru atau Sumber Tubapi. Tahun 1962 yaitu istilah civic diganti dengan kewargaan negara. Tahun 1962 yaitu kewargaan diganti dengan pendidikan kewargaan negara. Tahun 1975 yaitu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Tahun 1994 yaitu PPKN. Dan tahun 2004 yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pembahasan yang ketiga, metode pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Metode yang pertama yaitu metode ceramah.
Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan pendidik kepada peserta didik. Metode yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari peserta didik lalu dijelaskan oleh pendidik. Metode yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode ini digunakan untuk tujuan agar pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah. Metode yang keempat yaitu metode simulasi. Metode penyajian bahan ajar yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Manfaat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir cerdas dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.